Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Secara formal tidak cukup sulit untuk mengidentifikasi seorang mukmin. Kita bisa tahu dia mukmin dari pakaiannya misalnya, dari tempat dia ngumpul, dari apa yang dia baca dan lain sebagainya. Akan tetapi secara hakikat untuk banyak kasus agak sulit kita menemukan siapa sesungguhnya yang mukmin itu. Dalam banyak kasus ada saja miss-nya. Misalnya pikirannya oke, kata-katanya jelas, tapi kemudian perilakunya tidak. Atau dia kita kagumi di tempat-tempat ibadah seperti di masjid, tapi di pasar tidak. Ketika dia lagi tenang, bagus kelihatan imannya, tapi ketika dicoba, enggak ada. Seringkali ada miss-nya seperti itu. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar pernah menceritakan sebuah kejadian yang dialaminya sendiri bersama ayahnya Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq. Diceritakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari bahwa kata Abdullah bin Umar, suatu ketika Nabi meminta kami menjelaskan tentang sebatang pohon yang seorang mukmin diumpamakan dengan pohon itu. Kata Rasulullah, akhbiruni bi syajaratin masaluha masalul muslim. Jadi kepada kami bertiga, saya Abdullah, kemudian Bapak Umar bin Khattab, kemudian Abu Bakar Siddiq. Nabi kemudian bertanya, jelaskan, sebutkan kepadaku sebatang pohon yang seorang muslim diumpamakan dengan pohon itu. Yang pohon itu disebutkan tu'ti ukulaha kulla hinim bi'izni rabbiha. Pohon itu mendatangkan buahnya setiap musim. Wala tahuttu waraqaha. Dan pohon itu tidak menjatuhkan daunnya. Kata Abdullah berikutnya, fawaqa'a fi nafsi annahan nakhlah. Saya ketika itu berkata di dalam hati bahwasanya pohon yang dimaksudkan oleh Nabi ini adalah pohon kurma. Cuma katanya fakarihtu an atakallama. Cuma saya tidak mau menjawabnya. Enggan saya. Tidak mau saya menjawabnya. Wa thamma Abu Bakrin wa Umaru falamma lam yatakallama. Karena ketika itu Abu Bakar Siddiq dan ayahanda Umar bin Khattab tidak ada yang menjawab. Akhirnya Rasul sendiri yang menjelaskan. Kata Rasulullah SAW, qala hiyan nakhlah.
Jadi pohon yang aku tanyakan tadi itu, yang seorang mukmin diumpamakan dengan pohon itu adalah pohon kurma, kata Rasulullah SAW. Abdullah melanjutkan ceritanya, falamma kharajtu ma'a abi qultu ya abatah. Ketika kami pulang, saya dan bapak saya pulang ke rumah, kemudian di perjalanan saya katakan kepada bapak, wahai bapak, waqa'a fi nafsi annahan nakhlah. Sebenarnya pertanyaan Nabi itu sudah ada jawabannya bagi saya sebenarnya, bahwasanya jawabannya adalah pohon kurma. Faqala, kemudian Umar bertanya, ma mana'aka antakulaha. Kata Umar, terus apa yang menghalangimu menjawab? Kenapa kamu tidak jawab? Lau kunta qultaha kana ahabba ilayya min kaza wa kaza. Kata Umar berikutnya, andaikan tadi engkau jawab pertanyaan itu, engkau jawab pertanyaan Nabi itu, aku lebih senang itu daripada yang begini-begini. Sebagai bapak tentu aku senang anaknya bisa menjawab pertanyaan Nabi. Qala, Abdullah kemudian menjelaskan, apa kata Abdullah? Ma mana'ani illa anni lam araka wa Aba Bakrin wala Aba Bakrin takallamtuma fakaritu. Jadi katanya tidak ada yang menghalangi saya untuk menjawab pertanyaan itu, kecuali ketika itu saya lihat engkau wahai ayahanda, saya lihat Pak Abu Bakar tidak menjawab pertanyaan itu, maka tentu saya enggan, saya tidak mau menjawab itu, mendahului bapak-bapak saya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tentu banyak yang bisa kita pelajari dari hadis ini. Hadis ini penuh, padat sekali dengan makna tentunya. Namun ada dua hal yang mau kita jadikan catatan di sini, yang mana hadis ini menjelaskan, yang pertama tentang hakikat hidup, hakikat keberadaan seorang muslim. Di dalam hadis ini digambarkan dengan seseorang yang keberadaannya itu penuh makna, sepi dari hal-hal yang mengganggu orang-orang sekitarnya. Dalam hadis ini dijelaskan, digambarkan dengan sangat jelas bahwasanya seorang muslim itu adalah seumpama kurma. Dia itu tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Dia itu memberikan buah. Dia itu berbuah setiap musim, setiap saat malahan, sehingga orang-orang yang berada di dekatnya itu mendapatkan manfaat sedemikian rupa dari keberadaannya. Jadi seorang mukmin itu kehadirannya itu bagaikan kurma yang berbuah itu. Orang mendapatkan banyak kelimpahan dari keberadaannya itu. Atau dalam bahasa lain, misalnya dalam surat 21 Al-Anbiya ayat 107 yang kita bacakan di awal tadi, dia itu sebagai rahmat bagi orang-orang di sekitarnya dan bahkan lebih jauh lagi daripada itu. Jadi itulah hakikat dari seorang mukmin. Bukan hanya sampai di situ, malahan dalam hadis itu disebutkan wala tahuttu waraqaha. Bukan hanya buahnya yang banyak, tetapi juga daunnya tidak dia jatuhkan, atau sedikit daunnya jatuh. Buahnya banyak, sampahnya minim, atau malahan tidak ada sama sekali.
Jadi seorang mukmin itu nilai positif keberadaannya besar, nilai negatifnya nol. Jadi bukan sebaliknya. Jangankan nilai negatifnya banyak, nilai positifnya nol. Nilai positifnya banyak, nilai negatifnya banyak, saya juga sudah bikin susah. Dia memang bermanfaat, dia memang bermakna. Tapi mulutnya misalnya, tapi perbuatannya, sampahnya itu juga bikin kami susah. Apalagi orang yang manfaatnya tidak banyak, tidak memberikan apa-apa kepada orang sekitarnya, tapi sampahnya di sini, di sini, di sini. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, bagaikan sampah bagi orang-orang sekitarnya. Tentu ini jauh dari gambaran seorang mukmin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dijelaskan dalam hadis ini, bahwasanya seorang mukmin itu memiliki etika berbicara yang sangat tinggi. So, kalau kita perhatikan dalam berbicara itu setidaknya kan ada 3 hal potongannya. Ada niatnya, ada kata-katanya, ada konteksnya. Jadi bukan dalam hadis ini bukan hanya pembicaraannya saja yang benar, tapi konteksnya juga harus benar. Abdullah itu tahu jawaban yang benar dari pertanyaan Nabi itu, tapi dia merasa itu bukan waktu yang tepat, bukan suasana yang tepat, bukan keadaan yang tepat untuk menjawab itu. Pak Abu Bakar saja, Ayahanda Umar saja tidak menjawab. Ma mana'ani, tidak ada yang menghalangiku antakulaha illa anni lam araka wala Aba Bakr takallamtu. Tidak ada yang menghalangiku, aku bisa jawab, katanya ketika ditanya oleh bapaknya. Cuma ketika itu saya lihat ayahanda engkau, wahai bapakku. Saya lihat Pak Abu Bakar, tidak ada yang menjawab. Mungkin karena tidak tahu jawabannya, bisa jadi. Atau mungkin juga kebanyakan sahabat itu tidak mau jawab itu karena dia ingin Rasulullah yang menjelaskan sehingga dia dapat banyak. Yang jelas ketika itu dalam konteks kesimpulan kita, Abdullah bin Umar merasa itu bukan masanya, waktunya yang tepat untuk itu. Jadi tinggi sebenarnya bukan hanya pembicaraannya yang benar, tapi konteksnya, waktunya, keadaannya, tempatnya, lingkungannya, orang-orang yang dihadapi itu juga harus pas. Apalagi orang-orang yang hanya mengandalkan niat misalnya. Lebih jauh lagi. Kan ada orang yang mengatakan misalnya, saya sebenarnya niatnya baik. Walau kata-kata saya itu kasar, niatnya baik. Hati saya baik. Kan orang tidak bergaul dengan hatinya. Yang orang dengar itu kan bukan hatinya, tapi apa yang keluar dari mulutnya. Apalagi hanya mengandalkan niat. Jangankan hanya mengandalkan niat, kata-kata yang sudah benar sekalipun mesti juga diutarakan dalam konteks yang benar. Jadi tidak asal nyambar, tidak asal komentar. Apalagi zaman sekarang kan orang yang tidak hanya dengan mulut bisa komentar, tapi dengan jari, yang belum mengenal masalah apa yang dibicarakan, siapa yang membicarakan, tiba-tiba kemudian menyetir pembicaraan itu seolah-olah dia yang paling hebat di situ. Jadi ada ketentuan yang disampaikan oleh hadis ini
bahwasanya seorang muslim itu harus lebih tinggi lagi. Bukan hanya niatnya saja yang benar, bukan hanya kata-katanya, materi kata-kata yang benar, tapi juga mesti diucapkan dalam konteks yang benar. Jadi dua hal inilah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwa kehadiran seorang muslim, keberadaan seorang muslim itu laksana kurma yang buahnya banyak, yang buahnya rutin, yang sampahnya minim. Kemudian seorang muslim mesti memiliki etika, akhlak berbicara yang lebih tinggi. Niatnya tentu harus benar, materi kata-katanya harus benar, dan dia juga harus mengucapkan dalam konteks yang benar, sehingga betul-betul paripurnalah keberadaan eksistensinya sebagai seorang muslim itu. Demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.